Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk pair mata uang CHF-JPY, yang dimana kalau kita perhatikan CHF-JPY ini sedang dalam masa uptrendnya. Ya, di sini dia terjaga dengan baik di dalam channel uptrendnya. Setiap dia menyentuh channel uptrend ini, kalau kita perhatikan harga itu langsung naik kembali ke atas. Ini juga sama, harga langsung naik kembali ke atas. Dan yang ini, ketika dia sudah mendekati channel uptrendnya, harga itu juga cenderung untuk naik ke atas kembali. Lalu kalau kita perhatikan lagi untuk bagian atasnya ini, ya setiap harga menyentuh channel link resistnya di atas channelnya ini, ya nih yang 1, 2, 3, 4, ya harga itu cenderung untuk turun kembali ke bawah. Lalu pada saat ini kalau kita perhatikan juga harga itu tepat berada di atas channelingnya atau di resistennya. Dan di sini juga kalau kita perhatikan di dalam candle daily-nya, ya di dalam candle daily ini dia ada rejection yang dimana harga itu belum bisa menembus di channel uptrendnya ini. Jadi harga itu cenderung untuk terreject ke bawah. Lalu kalau kita perhatikan juga di time frame yang 4 jamnya pada tab yang ini, ya kita ubah dulu ke 4 jam. Nah, jadi kalau di 4 jam ini memang sudah saya coba buat untuk mappingnya. Dan memang lebih jelas di sini ya kalau kita perhatikan di 4 jam. Di sini nih ketika dia mengenai downtrend, mengenai trend line ya, nih candle yang ini dia langsung membuat satu pin candle. Ya, dia langsung membuat satu pin candle dan menaikkan harga kembali ke atas. Sama halnya dengan yang ini. Kita cari di bagian atasnya ini. Nih, jadi ketika harga sudah berada di atas ya, harga itu cenderung untuk kembali ke bawah. Ya, jadi setiap dia ada di atas channel ini ya atau di atas si garis merah ini, harga itu cenderung kembali ke bawah. Kalau kita perhatikan di sini, yang ini juga sebenarnya dia mendekati si channel lainnya ya atau resisten dari si uptrendnya. Lalu harga itu cenderung untuk kembali ke bawah kembali. Ini yang ini. Jadi kalau kita perhatikan dia buat base di atas ini. Nah, base yang ini yang belum bisa dia tembus ya, base supply-nya dia. Makanya dia itu bisa turun kembali ke bawah sini. Karena ini dia belum bisa menembus dari base supply yang ini. Dan base supply ini juga kalau kita perhatikan terbentuk karena mendekati si trend line-nya ini. Lalu kalau kita perhatikan di sini juga sebenarnya ada base ya. Kalau kita mau gambar, nah base-nya itu yang ini. Nah, jadi ini base-nya itu masih fresh sekali, belum pernah di retest sama dia. Dan kalau misalkan dia breakout dari trend line-nya nih, kalau misalkan suatu saat dia breakout dari trend line-nya, ketika dia sudah mencapai base ini ya, di base yang 1700 ini, 1117, di 117 ini, maka otomatis harga itu akan cenderung untuk naik ke atas kembali melakukan retest di trend line-nya ya. Baru nanti dia akan turun kembali ke bawah. Jadi kalau misalkan harga turun ya. Tapi kita bahas dulu, kita fokus dulu untuk di atasnya ini, karena kalau kita perhatikan di sini dia membentuk channel, bukan channel, tapi minor trend ya, minor trend untuk naik ke atas. Kalau kita perhatikan si garis orange ini adalah titik tempuh untuk trennya sendiri, yang dimana kalau kita lihat ya, setiap dia menyentuh trend line ini nih, dia itu langsung naik kembali ke atas. Dan justru trend line ini yang menopang harganya untuk naik pelan-pelan sampai ke titik teratasnya itu di trend besarnya ya, trend besar yang sedang uptrendnya ini di channelingnya. Di sini juga kalau kita perhatikan dia ada trend line naiknya dia tuh, minor trendnya dia untuk naik. Lalu di sini ada rejection daerah sini ya. Jadi pada saat dia breakout dari sini, pada saat dia breakout dari angka 120 ya, harga itu langsung ada momentum naik ke atas.
Sama dengan yang ini, kalau kita perhatikan di sini nih, di trendline yang ini, sini juga ada rejection. Ya, di sini ada rejection di harga 122. Ya, pada saat dia breakout pun harga itu langsung naik ke atas kembali. Oke. Jadi kalau kita perhatikan itu adalah bagian-bagian rejectionnya. Lalu saat ini harga itu sudah terreject di area atasnya nih, di atas channel line yang sedang uptrendnya ini. Ini kan merupakan resist trend line-nya ya. Jadi ketika dia sudah breakout pun, ketika dia sudah terreject di sini, harga sempat melakukan retest kembali ke atas ini, ke area 125-250. Karena kalau kita perhatikan di daerah sini itu ada base atau supply areanya yang dibuat. Ya, sama seperti yang tadi di belakang, ketika dia sudah mendekati trend line-nya, dia membuat supply area yang baru. Ini di sini ya. Nah, ketika dia sudah mencapai supply area ini, dia melakukan retest, lalu harga turun kembali ke bawah. Jadi untuk supply area ini sudah tidak fresh kembali. Kalau misalkan mau fresh itu, contoh yang seperti yang di sini, yang atas ini nih, ini kan ada trendline supply, ada supply area ya. Nah, jadi kalau yang masih mau fresh itu di daerah sini supply areanya, karena dia masih belum melakukan retest kembali ke bawah. Ini ada di level harga 122. Ya, kita benerin lagi di sini sampai dengan nih. Jadi dari 122 ya sampai dengan 122.314. Kita kasih 0 aja biar gampang. Nah, ini untuk demand area yang masih fresh ya. Kita kasih warna hijau, ini kita bisa buy di sini kalau misalkan dia sudah sampai di area ini. Oke, kita coba lihat lagi di candle 1 jamnya. Nah, kenapa kita bisa buat demand area di situ? Karena kalau kita perhatikan, ya ini dia berkonsolidasi di daerah sini. Lalu pada saat dia breakout, langsung naik ke atas kembali. Maka ini kita sebut dengan demand area, karena ini merupakan area sideway-nya dia. Lalu kalau kita lihat lagi di sini, nah di sini itu kan dia ada trendline minor trendnya ya, yang warna orange ini kalau kalian perhatikan, ini adalah trend minornya dia. Dan saat ini dia sudah menembus trend minornya dia di sini. Ya, jadi pada tanggal 5 November kemarin dia sudah menembus trend minornya, sehingga saat ini dia cenderung untuk melakukan retest kembali ke atas ini. Tapi kalau kita perhatikan di sini, candle yang ini nih, yang hijau ini dia sudah melakukan retest kembali ke atas, dan saat ini ada rejection di level harga segini. Di level 124 itu ada rejection, jadi dia masih belum bisa naik lagi ke atas ya. Padahal kalau misalkan dia mau naik ke atas pun, naik tertinggi dia itu ada di sini. Di base area yang ini, baru dia nanti akan turun kembali ke bawah. Di base area yang di harga ini nih. 124.495 sampai dengan 124.671. Nah, saat ini dia sedang bertahan di area 124.094 nih. Karena ini kan ada support ya. Ini kan resisten. Nah, ketika ditembus sudah berubah menjadi support harganya. Maka kita bisa entry kalau misalkan terjadi rejection di daerah sini. Ya, misalkan ada rejection di daerah sini nih, di atas trendline ini, atau lebih amannya kalau kita tunggu dia masuk ke dalam base-nya ini lagi, kita entry sell dengan stop loss kita di area sini 124.700-an atau di 124.750-an. Karena kan kalau misalkan dia breakout lagi dari supply area ini, otomatis dia akan naik lagi ke atas untuk melakukan uji coba di daerah 125-250-nya ini. Oke, jadi kalau misalkan kita mau entry sell, kita bisa lakukan di sini, ya, atau bisa lakukan di daerah sini,
di area 124.495 nya. Tapi kalau saran saya lebih aman kita tunggu harga sideways ini, dia pastikan sideways dulu nih. Nanti dia akan naik kembali ke atas di 124 nya ini. Kita bisa entry sell di sini dengan stop loss kita di 100 ini. 124. Untuk lebih jelas itu di 124 75. Jadi ini hanya untuk rekomendasi aja. Jadi hanya saran dan bisa kalian ikutin atau enggak diikutin juga nggak masalah ya. Karena kan mapping ini harus kalian cocokkan kembali dengan gaya trading kalian masing-masing. Jadi saya hanya bisa menyarankan aja kalau misalkan baiknya tuh di sini loh untuk entry sell, baiknya tuh di sini loh untuk entry buy, jadi gitu ya. Selama harga masih belum bisa menembus si 124.094 ini, ketika misalkan kita mau entry sell di daerah ini, daerah merah ini, maka kita bisa menggunakan ini sebagai target pertama kita atau take profit pertama kita. Lalu nih yang di 123.600 ini merupakan area take profit kedua kita. Lalu untuk yang ketiganya kita bisa lakukan di area sini. 122.961, 123, 134 ini. Jadi sebenarnya kalau untuk USD CHF ini enaknya kita buat untuk swing trade. Karena kan kalau kita perhatikan di candle 4 jam, itu pergerakannya cukup rapi ya, ketika dia menyentuh trendline ini langsung turun kembali ke bawah. Maka ini halnya akan juga sama ya. Ketika dia menyentuh ini dia akan kembali ke bawah lagi. Oke, jadi itu adalah bukan rekomendasi sih, tapi lebih ke arah untuk saran saya mengenai open posisi di area tertentu di USD CHF JPY ini. Dan kalau misalkan kalian mau open, ya pastikan selalu memasang stop loss ya, jangan sampai nggak ada stop lossnya, karena stop loss itu sangat penting sekali. Kalau trading tanpa stop loss itu akan sangat berbahaya untuk akun kita sendiri. Karena yang kita tradingkan itu adalah uang kita, uang asli. Jadi kita harus menjaganya. Kita harus menjaga uang kita. Bagaimana caranya supaya profit yang kita kumpulkan itu nggak tergerus habis dalam satu kali loss ya, dalam satu kali rugi. Jadi silakan kalian sesuaikan kembali untuk entry point-nya. Jadi saran saya bisa open di daerah yang merah ini untuk open area sell kita. Lalu bisa take profit di daerah 124 ya, atau di 123-nya. Dengan stop loss saya di 124.757. Oke, atau misalkan kalian mau entry pada saat dia breakout dari 124.094 ini, bisa dengan stop loss kalian ya. Dengan stop loss itu ada di level harga ini nih. Kita ambil paling ujungnya. Jadi stop loss kita itu ada di level harga 124.200-an. Jadi kalau kalian mau entry pada saat dia breakout, ya misalkan kalian mau entry pada saat dia breakout dari 124 ini, 094 ini, maka kalian bisa apply stop loss kalian di 124.209 atau di 124.200 ya. Targetnya itu ada di 123.600. Oke, jadi itu hanya saran saja. Jadi kalau misalkan kalian mau ikutin silakan, nggak diikutin juga nggak apa-apa. Jadi saya juga katakan sekali lagi bahwa ini harus disesuaikan dengan gaya trading kalian masing-masing. Oke, jadi jika memang kalian suka dengan video ini atau misalkan dalam penjelasan saya ada yang kurang, ya silakan kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman atau keluarga kalian sedang melakukan aktivitas trading, ya silakan kalian share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Dunia Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.